Tadi itu merupakan bencana-bencana yang dari alam semesta. Ada juga Allah akan memberikan keadilan berupa penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit-penyakit ini ataupun keadilan Allah yang datang pada ini itu berjalan melalui zat-zat kehidupan yang tak pernah mati yang telah menguasai seluruh tubuh kita. Mulai dari serangga tomcat, cacing pita, belatung, kemudian AIDS atau HIV, flu burung, ataupun juga penyakit-penyakit yang lain. Dan ini akan terjadi wabah yang luar biasa mengerikan bagi dunia. Kalau alam semesta ini diguncang dengan bencana-bencana alam, kemudian Amerika Serikat bisa terbang keluar angkasa, tapi kalau sudah zat-zat kehidupan, tidak ada satupun manusia yang mampu menghindar darinya. Berikut ini sedikit cuplikan dari penyakit-penyakit yang luar biasa mengerikan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, dan ini akan menjadi wabah di akhir zaman ini. Sudah sepekan terakhir ini, beberapa wilayah di Jawa Timur, terutama di Surabaya, diserang oleh hewan sejenis serangga bernama tomcat. Yang ternyata hewan ini memiliki cairan tubuh beracun yang akan membuat kulit kita seperti terbakar, melepuh, dan gatal bila tersentuh olehnya. Dan ternyata di luar sana, beberapa kasus penyakit pada manusia seringkali terjadi dan datang secara tiba-tiba. Dan terkadang sudah dalam tahap yang mengancam keselamatan jiwa. Yang lebih mengerikan, ternyata beberapa di antaranya adalah disebabkan oleh makhluk-makhluk bak monster yang seolah tak terlihat, yang ternyata bersarang dan menggerogoti tubuh secara tak sadar. Seperti yang terjadi pada orang-orang berikut ini, yang telah dirangkum dalam 7 kasus monster dalam tubuh manusia versi On The Spot. Diawali dengan kasus invasi otak yang menjangkiti tubuh John Vijay. Sepulang dari Afrika, otak lelaki ini diserang oleh cacing parasit yang biasa hidup di rumah siput yang biasa disebut Schistosoma mansoni. Biasanya larva cacing parasit ini dikeluarkan melalui urin ataupun feses hewan yang menjadi sarang parasit ini. Namun parasit ini kemudian bersarang ke tubuhnya melalui kulit yang terkena air saat ia berenang. Dan yang lebih mengerikan lagi, cacing yang seukuran beras ini berkembang biak dalam beberapa organ tubuh yang berpusat di organ hati, hingga akhirnya bertelur dan menyebar melalui darah hingga menyerang ke otak. Meski tidak terjadi penularan dari orang ke orang, namun orang yang menderita schistosomiasis kronis dapat menyebarkan infeksi dengan dikeluarkannya telur bersama urin atau feses ke dalam air. Dan orang yang terinfeksi oleh parasit ini, masa penularannya bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Selanjutnya adalah kasus parasit pork tapeworm atau cacing pita yang hidup pada babi yang menjangkiti tubuh Lapian Shinte saat sedang berlibur ke Karibia. Dengan tujuan memanjakan diri berenang dalam kesegaran air danau, namun setelah ia keluar dari danau tersebut, Rob merasa pandangannya menjadi gelap hingga ia terjatuh dan tubuhnya bergetar kuat. Rob pun dibawa ke rumah sakit dan kemudian diketahui bahwa di otaknya terdapat larva cacing pita yang telah berkembang biak. Parasit ini berimigrasi ke tubuh manusia melalui air yang terinfeksi larva maupun daging babi yang dikonsumsi manusia. Dan fatalnya, mereka bisa hidup dan menyerang dalam otak manusia. Berikutnya adalah kasus kutu busuk yang hidup di dalam tubuh manusia. Kutu busuk adalah serangga yang sangat kecil, terlalu kecil untuk bisa dilihat tanpa kaca pembesar, dengan tubuhnya yang bulat dan jumlah kaki 8. Biasanya setiap manusia ditempati sekitar 10-12 kutu dewasa. Setelah kawin, kutu busuk jantan mati, namun kutu busuk betina menggali lapisan teratas kulit untuk membangun rumah dan meletakkan 1-3 telur setiap hari. Ia juga meninggalkan jejak berwarna gelap yang sebenarnya kotorannya. Telur dan kotorannya memicu reaksi alergi di kulit dan menyebabkan rasa gatal. Parasit yang juga disebut kutu Norwegia ini ternyata lebih ganas dan sangat menular. Dan bisa dipastikan ada ribuan kutu yang hidup dalam kulit manusia yang berada di tangan, kaki, badan yang bersisik dan mengeras
dengan jumlah kutu yang tak terhingga jumlahnya yang tersembunyi di bawah lapisan kulit. Kasus selanjutnya adalah parasit flesh-worm yang hidup di dalam tubuh seorang gadis bernama Heather Wallace. Gadis berusia 22 tahun ini terinfeksi parasit jenis Trichinella spiralis yang disebut juga cacing otot yang merupakan hewan dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film nematoda. Setelah mengkonsumsi daging babi yang dimasak kurang baik, gelembung-gelembung yang mengandung larva cacing ini tinggal di otot dan daging wanita ini, sekat antara paru-paru dan jantung, serta di daerah-daerah lain di tubuh. Penyerangan cacing ini pada otot dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hingga menimbulkan ruam pada kulitnya dan menyebabkan gerakan lambat, ditambah lagi sulit melakukan aktivitas. Sedang keberadaannya di sekat tersebut akan mempersempit pernafasan yang bisa berakhir dengan kematian. Namun patut diketahui bahwa cacing-cacing kecil yang berkembang di otot-otot tubuh seseorang setelah mengkonsumsi daging babi bisa dipastikan cacing tersebut akan menetap di sana hingga orang itu meninggal dunia. Salah satu parasit monster yang juga ada dalam tubuh manusia adalah botfly atau lalat bot yang merupakan salah satu dari keluarga lalat berbulu yang larvanya hidup sebagai parasit di dalam tubuh mamalia yang kebanyakan hidup di Amerika Selatan dan sekitarnya. Kasusnya terjadi pada seorang wanita bernama Tanya Andrew, di mana sebulan setelah ia kembali dari liburan di Costa Rica, diketahui terdapat benjolan yang menyakitkan di kepalanya. Awalnya ia menduga itu adalah bisul bernanah, hingga benjolan tersebut mulai menggeliat. Ternyata itu adalah larva belatung lalat bot yang hidup. Tanya terinfeksi dari seekor nyamuk yang menggigitnya dan meletakkan telur lalat bot di kepalanya. Telur itu menetas menjadi belatung dan membuat liang di bawah kulit Tanya hingga mulai tumbuh. Untuk mengobati parasitnya ini, dokter mengusapkan vaselin ke atas benjolan. Jadi ketika vaselin memotong pasokan udaranya, belatung kehabisan nafas dan mati. Begitu belatung mati, dokter menggunakan pinsep untuk mengangkatnya dari kulit kepala Tanya. Kasus monster dalam tubuh manusia selanjutnya adalah belatung di dalam kepala lelaki bernama Aaron Dallas. Makhluk parasit yang bersarang di kepala instruktur ski ini awalnya diketahui ketika Aaron merasa sangat terganggu dengan suara-suara dan geliat makhluk kecil yang mengerikan itu. Dokter yang didatangi Aaron pun menyatakan bahwa di kepalanya telah hidup belatung atau larva dari lalat Bergenus Kochliomia. Lalat ini mempunyai larva yang menjadi parasit untuk hewan berdarah panas maupun manusia. Lalat ini bertelur di tepi luka bekas goresan dan memakan daging di sekitarnya sehingga menyebabkan infeksi yang besar. Jika tidak diobati, bisa fatal dan menyebabkan kematian. Dan kasus monster di dalam tubuh yang terakhir adalah parasit Entamoeba histolytica yang menjangkiti tubuh seorang guru bernama Gene Williams. Parasit ini adalah protozoa parasit anaerob yang merupakan bagian dari genus Entamoeba dan terutama menginfeksi manusia dan primata lainnya. Parasit ini diperkirakan telah menginfeksi sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Seperti namanya, histolytic, yang artinya adalah menghancurkan jaringan. Infeksi dari parasit ini dapat menyebabkan disentri atau abses hati. Gejalanya bisa berupa disentri fulminan, diare berdarah, penurunan berat badan, kelelahan, dan sakit perut. Amoeba ini menyebabkan lesu dan gejala usus. Kemungkinan melalui aliran darah, ia dapat mencapai organ-organ vital yang berbeda dari tubuh manusia, seperti hati, paru-paru, otak, limpa, dan bagian organ tubuh manusia lainnya. Dan hasil umum dari invasi jaringan adalah abses hati yang bisa berakibat fatal jika tidak diobati. Pemirsa, itulah ketujuh kasus monster dalam tubuh manusia versi On The Spot. Kalau kita perhatikan monster-monster tersebut, gitu ya, maka betapa ngerinya. Dan zat-zat kehidupan yang melalui tubuh kita berupa penyakit-penyakit ataupun hewan-hewan kecil ini memang sengaja menyerang manusia yang lupa tidak menjalankan lagi perutusannya ke bumi ini, yakni mengaturkan sembah sujud
seluruh ciptaan-ciptaan Allah kepadanya.